Oke, sudah selesai belum untuk latihannya? Pak Bambang udah selesai, Pak, latihannya, Pak. Ya, sudah. Ya, ya kita bahas saja untuk skill koordinat konektor. Yang nomor 3 ini jawabannya incorrect ya, karena ada yang nggak sama, yaitu expensive dengan elegance. Jadi dua ini harus kata sifat. Karena apa? Karena setelahnya ada benda. Jadi kalau ada kata dan setelahnya itu benda, pasti itu adalah kata sifat. Kayak misalkan handsome boy. Nah, handsome itu adalah sifat. Maka kita cek di sini elegant, ada kata berakhiran nce ini adalah kata benda. Maka kita perlu mengetahui kata sifat dari elegan itu apa. Harusnya ini menggunakan nt. Jadi ce-nya ganti nt. Elegan. Itu. Jadi ini nomor 3 incorrect, yang elegance-nya ini harusnya elegan. Terus yang nomor 4 ada 3 yang dihubungkan, dan yang dihubungkan semuanya sama, yaitu anak kalimat. That the finance problem were serious. That bla 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 sampai improve, dan juga that he need to get a job. Ini adalah anak kalimat. Jadi nomor 4 adalah correct. Terus yang nomor 5 incorrect, itu di yang terakhir. Late ini ed verb nomor 2, padahal sebelumnya itu semuanya pakai verb 1 ing. Jadi harusnya playing. Yang nomor 6 ini adalah jawabannya correct karena duanya yang dihubungkan sama-sama kata benda. New tires ini adalah ban, engine ini adalah mesin. Jadi semuanya adalah benda. Terus yang nomor 7 penghubungnya adalah or. Kita lihat sebelum or ini ada rangkaian 5W1H. Berarti ini namanya anak kalimat. Berarti setelahnya or juga sama, adalah anak kalimat. Sama-sama menggunakan 6W1H. Jadi nomor 7 correct. Nomor 8 untuk penghubungnya adalah N, dan kita lihat sebelumnya N ada turn. Turn ini adalah kata kerja verb nomor 1. Berarti sebelumnya ini juga harus kata kerja verb 1, dan setelah N juga sama harus kata kerja verb nomor 1. Go ini verb 1, turn ini juga verb 1, continuation ini adalah kata benda karena katanya berakhiran ion. Berarti nomor 8 incorrect. Kalau mau benar itu harusnya continue. Nah, 9 correct karena yang dihubungkan semuanya adalah kata benda. Penghubungnya adalah or. Ini sebelumnya adalah lemon tea, fruit tarts, sampai dengan cookies. Dan kata benda ini semuanya ada di belakang, maka gunanya sebagai objeknya kata kerja could serve. Jadi semuanya adalah benda. Nomor 10 ini incorrect karena sebelumnya N ini adalah kata benda semua. Subjeknya adalah the sick child. Needs ini adalah predikatnya, some medicine, object. Nah, berarti semuanya harus benda semua. Choose ini benda, to rest ini kata keterangan karena ada awalan to. Berarti 10 incorrect. Nah, sekarang dari Pak Bambang ini ada yang salah, Pak. Nomor 3 keliru. 3 Elegan, keliru. tapi kita benar, ternyata salah. Iya, ya itu biasanya kadang keliru, banyak keliru di situ, Pak, karena seringnya terpakunya pada painting sama lem. Sebelumnya itu kadang nggak dicek karena mungkin nggak tahu jenis kata. Karena di situ kan menyisip itu, Pak. Cuma satu, Pak, yang salah. Iya, Oke, kalau Miss Adinda yang salah ada Tadi nomor 9 itu korek atau incorrect, Ustaz? nomor 9 ini correct karena semuanya kata benda itu yang dihubungkan. Correct ya nomor 9. Jadi salah berapa, Miss? Salah satu nomor 3. Oh iya, nomor 3 itu ya. Terus Miss Malah ada yang salah Ada Mister nomor 8. nomor 8. Jadi nomor 8 ini kata kerja yang Yang dihubungkan. continuous ya.
Iya, continuation, kata berakhiran ion, benda. Mr. Setiawan, ada yang salah? Salah 2, Mister. Nomor berapa sama berapa? Nomor 3 sama nomor 9. Iya, nomor 3 itu tadi mah agak sulit ini, harus teliti. Miss Alvia, ada yang salah? Nomor 3, Mister. 3, iya. Itu ya, jadi harus hati-hati ketika nanti ada soal, biasanya ini munculnya di nomor 25, 26 sampai nomor 30. Kalau ada penghubung muncul, entah itu and, but, ataupun or, nanti coba dilihat kiri dan kanannya. Misal nggak ada komanya. Tapi kalau ada 2 koma dan ada muncul salah satu penghubung, maka kita harus perhatikan ketiganya itu harus sama. Dan materi ini sebenarnya materi yang mudah sih kalau di soal ini. Kalau untuk latihannya memang agak perlu teliti untuk menganalisa yang dihubungkan. Dan kadang yang dihubungkan itu untuk anak kalimat jarang ya. Seringnya yang dihubungkan adalah jenis-jenis kata. Berarti kita harus hafal itu untuk jenis-jenis kata, benda, kata kerja, dan lain-lain. Oke, ini selesai untuk materi yang skill 14 membahas tentang parallel structure dengan penghubung koordinat konektor. Terus untuk yang sekarang kita akan belajar yang skill 15 masih membahas tentang penghubung, tapi penghubung yang jenis pair conjunction. Jadi pair conjunction itu adalah penghubung yang sudah berpasangan, maka kita perlu hafal penghubung berpasangannya. Jadi nggak boleh kebalik-balik. Dan kalau di soal itu kadang yang disalahkan itu pasangan penghubungnya. Oke, jadi yang berikutnya adalah parallel structure dengan pair conjunction, penghubung berpasangan. Nah, apa saja untuk penghubung berpasangan ini ya kita nanti lihat dulu. Nah, jadi kita akan belajar macam-macam pair conjunction, cara menghubungkannya, dan latihan soal. Nah, ini adalah pair conjunction. Di pair conjunction ini ada 4 ya. Pertama ada both, pasangannya itu harus and, artinya dua-duanya, keduanya, dan terus ada not only, pasangannya but also, tidak hanya tetapi juga. Kalau neither, pasangannya nor. Dan kalau neither nor, agar mudah untuk menghafal itu awalannya and, pasangannya juga and, nor. Artinya dua-duanya tidak. Kalau either, pasangannya or, ini artinya salah satunya iya. Nah, untuk pertama ya kita perlu hafal dulu ya untuk jenis pair conjunction-nya. Terus fungsinya nanti bisa sebagai penghubung kata, dan kata itu dalam bahasa Inggris itu ada beberapa. Yang pertama ada kata benda, kata kerja, kata sifat, kata keterangan, pronoun itu kata ganti benda, kemarin Ayu Widehi Siit. Ada clause, clause itu bisa anak kalimat kalau polanya menggunakan 6W1H, misal what you do. Bisa juga sebuah kalimat kalau nggak ada 6W1H-nya, misalkan I do. Nah, berarti nanti harus perhatikan tuh. Karena di sini kan ada titik-titik. Titik-titik ini nanti diisi dengan apa yang ingin kita hubungkan. Dan kita juga bisa untuk menghubungkan bagian di dalam kalimat. Misal kalimat itu kan SPOK. Tinggal kita mau membuat subjeknya 2 pakai salah satu penghubung ini, predikatnya 2 pakai salah satu penghubung ini. Ini adalah formulanya. Jadi yang di antara penghubung dengan berpasangannya ini harus sama nanti jenisnya. Jadi untuk fokusnya pertama, pasangan penghubungnya harus cocok, hal yang dihubungkan jenisnya harus sama. Cuma seperti itu. Sekarang cara menghubungkan. Yang pertama, penghubung kata benda. Kalau kata benda dalam kalimat kan bisa di depan.
fungsinya sebagai subjek, dan di belakang fungsinya sebagai objek. Kita lihat di sini ada contoh, either the history exam or the physics exam is on Tuesday. Cari pasangan penghubungnya dulu. Either pasangannya adalah or, sudah tepat. Nah, tinggal yang dianalisa, yang dihubungkan. Di situ ada the history exam. Ada awalan the, berarti itu kata benda exam. Berarti setelah or juga harus sama kata benda. Jadi nomor yang awal contohnya untuk penghubung kata benda. Tapi kata benda yang jadi subjek. Terus yang berikutnya adalah he visited not only his cousin but also his grandmother. Penghubungnya adalah not only, pasangannya but also, his cousin ini orang, grandmother orang, ini kata benda di belakang, ini namanya objek. Berarti semuanya udah benar. He is not only an excellent student but also an outstanding athlete. Jadi kalau ada the, ada an, ini adalah kata benda setelahnya. Student benda, athlete itu juga benda. Ini penghubung objek juga, tapi penghubungnya pakai not only but also. Yang berikutnya penghubung kata kerja, not only setelahnya it verb nomor 1, ini juga it yang belakang verb nomor 1. Speaking ini verb 1 ing, nor setelahnya speaking juga verb 1 ing. Kata kerja. Kalau kata sifat, kita lihat di sini ada both, pasangannya adalah n, sebelumnya n ini ada informatif, kata berakhiran v itu kata sifat. Terus setelahnya itu kata berakhiran ble, ini juga kata sifat, berarti semua udah sama. Terus yang berikutnya kata keterangan, adverb. Kalau adverb itu bisa menggunakan kata berakhiran ly, itu kata keterangan. Bisa juga menggunakan kata yang berawalan preposisi seperti in, at, on. Nah, nanti juga harus sama. Kalau pakai preposisi ya harus preposisi. Kalau yang ly ya pakai ly. Nah, ini semuanya udah sama ya. Terus yang terakhir, klausa. Klausa itu anak kalimat. Polanya menggunakan 6W1H. Ini where you went, what you did. Ini namanya klausa. Penghubungnya both dan and. Ini sudah selesai ya untuk materi pair conjunction. Tinggal latihan. Jadi sebelumnya mungkin ada pertanyaan, silahkan. Pak Bambang ada pertanyaan, Pak? Belum. Belum. Nah, ini sering muncul sekali kalau dalam soal tes TOEFL. Jadi materinya materi sederhana karena biasanya kalau di soal kita diminta untuk menganalisa pasangan penghubungnya, dan yang sering disalahkan itu pasangannya. Kita lihat contoh soal nomor 1. He either lie or telling an unfavorable story. Cari dulu pair conjunction-nya dulu. Nah, ini either, pasangannya adalah or. Setelahnya yang dihubungkan lied, ed, ini verb nomor 2. Setelahnya or, verb 1 ing. Jadi beda jenis kata kerja. Berarti nomor 1 itu salah. Nah, kalau ingin mengetahui ini yang dihubungkan apa, ya kita analisa kalimatnya. Ini he adalah subjek, berarti setelah subjek namanya kata kerja, predikat. Tapi predikatnya ada 2 karena dihubungkan oleh penghubung either dan or. Terus yang nomor 2, the music at the concert was, ini subjeknya, was itu predikat, setelahnya ya kita lihat di sini. Neither, pasangannya sudah benar, nor, sebelumnya neither pakai ed itu verb ya. Kalau sebelumnya ada to be-nya, ini namanya verb nomor 3, kan kemarin kita sudah belajar penggunaan verb. Maka setelah nor juga sama, harus verb nomor 3. Ini sudah ed, jadi semuanya sudah benar. Terus yang nomor 3 sampai 10 bisa dikerjakan dulu. Dan di buku itu juga sudah ada di situ. Cari penghubungnya dulu mana, pasangannya sudah tepat belum, kiri dan kanan di analisa. Nah, silakan, ini sudah selesai. Bisa dikerjakan dulu.
Oke, sudah selesai. Pak Bambang udah Pak. Sudah. Oke, kita koreksi ya. Nomor 3 ini jawabannya adalah incorrect ya, tapi incorrectnya di bagian paralelnya. Jadi both itu harus pasangannya and dan yang dihubungkan sudah sama. In the morning, in the evening ini keterangan. Terus yang nomor 4 ini jawabannya adalah correct karena pasangannya juga sudah benar, not only but also. Yang dihubungkan adalah kata sifat, delightful. Kalau ada full ini kata sifat. Meaningful juga sama. Yang nomor 5 ini incorrect. Incorrectnya itu di bagian kata yang dihubungkan. Kalau pasangannya sudah benar, neither sama nor. Tapi di sini kan kita lihat for her ability to cook. Ada awalan for. For itu kan preposisi. Jadi ini keterangan. Maka setelahnya nor juga harus ada keterangannya pakai preposisi. Tapi kan nggak ada. Ini langsung her ability to clean the house. Kan beda ya tulisannya. Jadi harusnya dikasih for juga di sini. Terus yang nomor 6 ini incorrect, harusnya exciting dan interesting. Kalau exciting itu sifat, tapi kalau interest itu kata benda. Harusnya jadi interesting. Yang nomor 7 itu sudah benar, not only pasangannya adalah but also, setelahnya keterangan from, jadi setelahnya juga but also keterangan. Nomor 8 neither, pasangannya salah, harusnya nor bukan or, tapi yang dihubungkan sudah benar. The teacher, the student ini adalah kata benda. Nomor 8 incorrect. 9 correct, either pasangannya adalah or, setelahnya semuanya keterangan. 10 ini incorrect, pasangannya sudah benar, not only dan but also. Tapi setelah not only kan ini pakai verb 1 ing. Tapi setelah but also itu pakai verb nomor 1 goes. Jadi kalau mau benar ya harusnya not only skydiving dan going parasailing. Atau bisa langsung but also parasailing. Itu adalah pair conjunction. Nanti tinggal dilihat dulu. Kalau ada soal yang memunculkan salah satu pair conjunction, coba dilihat pasangannya sudah benar atau belum. Oke, selesai. Silakan Pak Bambang, ada yang salah Pak? Nomor 5. Nomor 5 ya Pak. Nomor 5 itu tadi apa ini? Iya, paling mungkin nggak teliti Or. di for itu ya Pak ya. Ya. Oke, terus kalau Miss Farah ada yang salah? Kalau nomor 9 tadi apa, Mister? Nomor 9 itu correct. Oh, salah nomor 5. Oh iya, iya. Jadi nomor 9 itu kan keterangan tapi beda preposisi yang nggak ada masalah. Terus selanjutnya Miss Mala ada yang salah? Sama Mister nomor 5. Iya, gua teliti. Miss Salvia Salah 2. nomor 3 sama 3 sama berapa? Oh, itu suaranya nggak kedengeran, Miss. Iya, iya nomor 3 itu ini kan bot pasangannya harusnya N, tapi di sini kan or itu. Kalau Mas Setiawan ada yang salah? Salah 2, Mister. Nomor berapa? Nomor 5 sama 10. 5 sama 10. Iya, nomor 5 udah kelihatan ya. Oke, seperti itu ya untuk materi kita tentang parallel structure menggunakan penghubung yang and but or maupun yang penghubung berpasangan. Untuk filenya nanti bisa di-download sendiri ya. Nanti saya kirim link untuk download materinya. Kalau di yang link kemarin yang saya kirim itu baru yang parallel structure coordinate connector. Tapi kalau untuk yang pair conjunction itu belum ada.
Untuk selanjutnya ini latihannya nanti bisa dikerjakan sendiri. Untuk pertemuan selanjutnya nanti bisa dibahas sebentar. Jadi untuk materi tinggal satu topik yaitu skill 24 dan skill 25 membahas tentang kata sifat dan juga kata keterangan. Jadi nanti bisa baca-baca dulu ya, apa itu kata sifat, apa itu kata keterangan. Oke, mungkin seperti itu. Silakan mungkin ada pertanyaan untuk kelas kita pada malam hari ini. Pak Bambang, mungkin ada pertanyaan, Pak? Belum. Belum Nah, ya. yang Yang lain mungkin Miss Farah ada pertanyaan? Belum, Mister. Belum. Jadi untuk selanjutnya nanti kalau kita sudah selesai materi written expression, saya kasih soalnya untuk mengerjakan latihan written expression. Tinggal untuk aplikasi materi ya, karena biasanya kalau udah paham materi tapi masuk ke soal itu juga butuh untuk adaptasi. Untuk pelatihan soal written expression nanti setelah skill 24 dan skill 25. Baik, mungkin seperti itu saja untuk materi kita pada malam hari ini. Insya Allah kita lanjut di pertemuan berikutnya. Dan sebelum kita tutup, mari kita tutup kelas kita dengan berdoa bersama, berdoa mulai. Finish, thank you very much. Setelah sesi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Mister. Okay, you're welcome, Miss.